Halo ladies and gentlemen, selamat datang di Wall Story. Terima kasih sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan oke, gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita. Episode 97. Let's go relax. Lanjut episode 97, yang dimana Aceng telah resmi menjadi kaisar pemimpin Chu Selatan, yang sekarang diberi nama Pengadilan Istana Langit. Semua orang sangat menghormati Aceng dan bersumpah mengabdi pada Aceng. Setelah itu, dengan berdirinya pemerintahan baru, Aceng memutuskan untuk membangun sebuah dinding kota, tembok segede gaban untuk memisahkan Chu Selatan dari timur sampai barat Chu Selatan. Aceng sangat serius dalam proyek pembangunan tersebut, sebab sekarang Chu Selatan baru disatukan. Fondasi belum stabil. Istana Xixie di Chu Utara dan juga kekuasaan 8 raja pasti diam-diam akan mengawasi Chu Selatan. Membangun dinding kota demi mencegah mereka masuk kembali. Ini bukan dinding kota biasa. Proyek dinding kota ini dibangun untuk menghadapi kultivator luar, ditambah formasi penyerangan dan pertahanan. Kultivator yang ingin masuk hanya bisa memilih melewati gerbang, sedangkan gerbang kota akan dibuat formasi larangan. Jika ada musuh yang menyamar ingin masuk, itu akan langsung ketahuan. Begitu dinding kota berhasil dibangun, Chu Selatan tidak perlu khawatir serangan luar lagi. Demi kedamaian Chu Selatan, ini boleh dicoba. Tembok perbatasan juga akan dijaga super ketat. Singkat cerita, kabar pembangunan dinding Chu Selatan telah menyebar luas di benua. Semua orang pada gibahin pergerakan Chu Selatan. Beberapa orang juga terbanggongkan dengan tindakan Aceng sebagai pemimpin Chu Selatan. Baru aja menyatukan Chu Selatan, sekarang udah menjalankan proyek besar. Di lain sisi kita diperlihatkanlah situasi Istana Xixie yang dipimpin oleh Raja Neraka. Ternyata memang benar Istana Xixie diam-diam telah mengawasi Chu Selatan, berniat membombardir. Tapi sekarang Chu Selatan sudah dibangun dinding tembok segede gaban. Alhasil mereka perlu membuat rencana baru. Selain itu, 8 raja dan kekuasaan Chu Utara lainnya juga sedang mengawasi Chu Selatan dalam diam. Tidak boleh bertindak gegabah yang nanti akan berakhir suram. Lalu scene berganti ke tempat Putri Suci yang sama sedang gibahin dinding tembok Chu Selatan. Meskipun begitu, ia tidak begitu mengambil pusing, sebab tujuan mereka tetaplah menantikan kelahiran Kaisar ke-10. Jikalau itu sudah tercapai, pahala Putri Suci dan sekutunya akan terpenuhi. Belum dijelaskan siapa dan apa latar belakang si Putri Suci, dan apa sebenarnya tujuannya. Setelah itu scene berganti lagi, memperlihatkan Mbak Nyalinger yang sedang berkelana di suatu kampung pemukiman. Di situ akhirnya dia mendengar kabar bahwa Yang Mulia Pengadilan Istana Chu Selatan adalah Aceng the Fuckboy, muridnya. Jelas hal ini membuatnya merasa bahagia. Akan tetapi yang aneh adalah di situ Mbak Nyalinger sepertinya telah dirasuki oleh sosok misterius, sebab kadangkala ia kesurupan dan kadangkala ia menjadi dirinya sendiri. Dengan mengetahui kabar Aceng the Fuckboy yang memiliki tubuh suci purba, roh jiwa yang merasuki Mbak Nyalinger auto ke-trigger. Dirinya ternyata berniat untuk membunuh Aceng the Fuckboy. Membuat Mbak Nyalinger pun kadapat tak rela jika roh jiwa yang memasukinya ingin membunuh Aceng. Terkuat juga yang membangunkan 9 raja itu adalah roh jiwa tersebut. Mbak Nyalinger bertanya-tanya sebenarnya apa tujuan roh jiwa tersebut. Dan roh jiwa mengatakan dengan tegas, zaman lahir dan hancur sama seperti tahap hidup manusia. Itu adalah takdir langit. Namun, malah ada orang yang melawan takdir dengan meneruskan zaman itu. Aku adalah pedang pembasmi dewa yang mewakili tekad takdir langit untuk menghancurkan zaman ini. Tubuh suci purba adalah musuh terbesar yang akan menghalangiku. Setiap tubuh suci purba harus dimudarkan.
Setelah berkata itu, roh jiwa pedang misterius mengambil kendali tubuh Mbaknya Linger, terbang OTW untuk membunuh Aceng. Dan scene berganti, memperlihatkan Aceng yang berada di gubuk syahdunya, habis ngobrol dengan Mbak Ren Huang yang melaporkan bahwa keberadaan Mbaknya Linger masih belum diketahui. Aceng ini ternyata masih kepikiran dan berusaha mencari di manakah gurunya berada. Sudah sangat lama kok masih belum ada kabar juga. Alhasil setelah urusan pengadilan langitnya beres nanti, Aceng akan mencoba berkelana mencari Mbaknya Linger sendiri. Tak lama setelah kepergian Mbak Ren Huang, Aceng kedatangan seorang pria yang ternyata itu adalah Tuan Naga Tiran. Tak diduga Tuan Naga Tiran telah mendapatkan tubuh baru. Di situ Tuan Naga menginfokan baru-baru ini ia mengelilingi dinasti Chu dan menyadari tampaknya memang ada masalah dengan dinasti Chu. Tuan Naga menemukan senjata kaisar di 5 tempat terlarang. Dari rendah sampai tinggi, senjata dibagi menjadi senjata roh, senjata pusaka tingkat raja, senjata semi sain, senjata sain, dan senjata kaisar. Sedangkan senjata kaisar lebih tinggi beberapa level dari senjata sain. Itu adalah senjata yang hanya bisa dilatih dan digunakan kaisar. Senjata kaisar mengandung hukum kaisar, misterius dan tidak bisa ditebak. Kekuatan yang dibentuk dari hubungan dan kerjasama di antara mereka bisa membuat dinasti Chu mengalami reinkarnasi. Senjata kaisar yang bisa membuat dinasti Chu mengalami reinkarnasi, hal ini pasti bukan kejadian tiba-tiba. Karena reinkarnasi itu melanggar hukum langit dan alam, seharusnya tidak diperbolehkan dan tidak ada. Pasti ada kekuasaan besar yang mengendalikan dari belakang. Sedangkan rumornya kekuasaan di dinasti Chu hanya sekte Tianxuan yang paling kuat. Namun latar belakangnya masih misterius, yaitu wilayahnya Putri Suci. Hal ini pasti berkaitan dengan mereka. Hanya mereka yang tahu semua misteri dan rahasia di dinasti Chu. Mendengar itu, Aceng pun langsung berinisiatif ngajak Tuan Naga untuk segera OTW menuju ke sekte Tianxuan, mencoba menggali informasi. Singkat cerita, di tengah-tengah perjalanan, tak disangka Aceng malah ditabrak oleh seorang bocil betina yang sedang berlatih pedang terbang, membuat mereka pun terjun bebas delosor. Bocil betina tersebut bernama Lin Sihua, murid dalam sekte Heng Yue, ranah genuine solar. Menyadari bahwa yang ia seruduk adalah yang mulia Aceng, bocil tersebut auto minta maaf lahir batin, merasa sangat bersalah dan putus asa. Namun Aceng tidak terlalu mempermasalahkan itu dan mencoba memberi motivasi Dedek Lin Sihua. Sebab Dedek Lin ini merasa bahwa dirinya sangat tidak cocok menjadi kultivator. Perkembangannya dalam berlatih sangat lambat. Di situ Aceng pun mengatakan untuk jangan menyerah dulu. Ada banyak cara untuk berlatih. Setiap orang punya jalan kultivasinya sendiri. Asalkan menemukan cara yang cocok untuk diri sendiri, pasti bisa meningkat berkali-kali lipat. Setelah mendengar ceramahan maut Aceng, seketika Dedek Lin menjadi bersemangat 45, bertekad akan berusaha lagi semaksimal mungkin. Setelah itu Aceng pun pamit cabut, melanjutkan perjalanan OTW menuju ke sekte Tianxuan bersama Tuan Naga. Sambil OTW, Tuan Naga ngasih info bahwa Dedek Lin tadi ternyata adalah keturunan keluarga kuno. Keturunan keluarga kuno juga termasuk unik dan langka. Dedek Lin orang keluarga kuno, jadi metode kultivasi biasa sama sekali tidak cocok untuknya. Namun jika bisa membangkitkan kekuatan keturunannya dan melatih teknik rahasia khusus keluarga kuno, bakat kultivasinya akan jauh lebih hebat dari orang biasa. Sekarang keturunan murni sudah hampir punah, jadi Chu Selatan termasuk sedikit diuntungkan dengan adanya Dedek Lin keturunan keluarga kuno. Aceng sendiri juga sebelumnya punya temen si Imoet peri kecil, asli darah keturunan klan spiritual, dibandingkan Xian yang memiliki sedikit darah klan spiritual. Ya, Xian itu juga memiliki sedikit darah klan spiritual, tapi nggak murni kayak si Imoet. Jadi hal seperti ini tidak boleh diabaikan. Singkat cerita, tibalah Aceng di sekte Tianxuan, langsung menghadap pada Putri Suci. Di situ Putri Suci ternyata langsung tahu tujuan Aceng datang kemari. Jadi gak usah berlete-lete, langsung
to the point aja. Tentang nanti mendapat jawaban atau tidak, itu tergantung mood suasana hati Putri Suci. Dan Tuan Naga pun bertanya to the point pada Putri Suci. Pertanyaan pertama, sebenarnya Sekte Tianxuan berada di dinasti Chu dengan identitas yang seperti apa? Putri Suci menjawab, sebagai dewa pelindung. Pertanyaan kedua, kenapa senjata kaisar ingin membuat dinasti Chu mengalami reinkarnasi, mengabaikan kekuatan hukum takdir langit? Mendengar itu sayangnya Putri Suci tidak ngasih tahu dan malah ngajak tawuran. Jika ingin mengetahui jawabannya, Aceng dan Tuan Naga harus bisa menyerang Putri Suci sebelum waktu jam pasir habis. Dengan begini, tanpa berlete-lete lagi, segeralah Aceng dan Tuan Naga gotong royong maju bersama dan ngeponteng-ponteng Putri Suci. Namun sayang sekali sudah bisa kita tebak, Putri Suci bukanlah orang sembarangan. Dirinya dengan sangat santai menahan semua serangan Aceng dan Tuan Naga, bahkan tidak sampai bergerak kemana-mana, hanya diam di tempat seraya menahan semua serangan. Lanjut episode 98, yang dimana Aceng dan Tuan Naga sedang gotong royong untuk menyerang Putri Suci demi mendapatkan sebuah jawaban dari pertanyaan mereka. Sayang sekali untuk melawan Putri Suci, kekuatan mereka berdua masih tidak sebanding. Putri Suci bukanlah orang kaleng-kaleng. Kemungkinan besar sejauh yang kita tahu, dialah orang dengan ranah paling tinggi di dinasti Chu, yaitu Kuasi Emperor. Belum pernah kita dengar sebelumnya, karena rata-rata kan yang paling tinggi itu Heavenly Kuasi. Aceng dan Tuan Naga tidak memiliki peluang untuk menyerang Putri Suci. Bahkan mereka sudah menggunakan teknik dan formasi gabungan untuk mengikat Putri Suci. Tapi sayang sekali itu tetap aja hasilnya zong. Malahan mereka sendiri yang mencela terbang mundur, menerima gertakan energi gaib Putri Suci. Pada situasi itu, waktu jam pasir udah detik-detik hampir habis, yang akhirnya digunakan Putri Suci untuk melakukan fatality pada Aceng dan Tuan Naga. Dengan sangat santai Putri Suci menjentikkan jarinya, seketika membuat Aceng dan Tuan Naga mencelat terbang hilang, diselentik keluar dari Sekte Tianxuan. Faktanya memang kekuatan Putri Suci terlalu overpower. Dirinya sengaja mempermainkan Aceng dan Tuan Naga. Sejujurnya sejak awal Putri Suci bisa aja membuat delosor Aceng dan Tuan Naga, tapi dia memilih untuk main-main dulu. Setelah kepergian Aceng dan Tuan Naga, di situ Tetua Fuya memberikan laporan penyelidikan yang menginfokan bahwa ada 3 orang yang terlepas dari 6 jalan reinkarnasi, yaitu Xuan Feng Raja Dewa yang kemarin pernah kita lihat, lalu senior Hong Chen, pemilik mata immortal satunya, dan yang ketiga masih belum diketahui. Putri Suci menegaskan untuk segera menemukan orang ketiga tersebut. Jika tidak, bukan hanya dinasti Chu, bahkan wilayah langit pun akan terjadi perubahan besar. Sekilas info aja, di Donghua Aceng ini ternyata ada 2 dunia, yaitu wilayah langit dan dinasti Chu. Oke, lanjut. Balik ke Aceng dan Tuan Naga. Di situ nampak mereka berdua udah delosor di area tebon-tebon. Mereka berdua pun juga menyadari bahwa Putri Suci tadi tidak serius dalam bertarung dan sama sekali tidak berencana memberitahu jawaban, hanya mempermainkan mereka aja. Kekuatannya masih tidak bisa ditebak. Namun Tuan Naga Tiran yakin mungkin Putri Suci berada di ranah Sain ataupun Kuasi Emperor. Di sini Tuan Naga akhirnya menjelaskan tingkatan-tingkatan ranah kultivasi, yaitu setelah ranah Heavenly Kuasi adalah Heavenly Silent, lalu ranah Kuasi King, ranah King, ranah Kuasi Sain, ranah Sain, ranah Kuasi Sain King, ranah Sain King, ranah Great Sain, ranah Kuasi Emperor, dan ranah Great Emperor. Setelah itu belum dijelaskan lagi apakah masih ada di atas ranah Great Emperor. Namun dengan fakta yang terungkap ini, ranah Kuasi Emperor termasuk ngeri-ngerong. Sedangkan rata-rata orang di dinasti Chu paling tinggi di ranah Heavenly Kuasi, ranah Aceng saat ini. Sekarang Aceng dan Tuan Naga hanya mendapat info kalau Sekte Tianxuan adalah dewa pelindung. Mengenai informasi lainnya, mereka harus mencari tahu sendiri.
Setelah itu Tuan Naga Tiran mengungkapkan unek-uneknya bahwa ia bersedia mengangkat Dedek Lin menjadi muridnya, dilatih khusus olehnya. Mumpung Dedek Lin adalah keturunan keluarga kuno, jika dibina mungkin kelak bisa menjadi overpower yang menguntungkan Chu Selatan. Ini bukanlah membual, Tuan Naga sangat serius. Selain itu Tuan Naga Tiran menyarankan supaya Aceng dan Ningsu melahirkan seorang anak, karena keturunan Aceng dan Ningsu nanti pasti akan istimewa. Tuan Naga benar-benar mengharapkan hal itu. Dan setelah itu Tuan Naga cabut pergi. Selang beberapa menit, Aceng masih di area tebon-tebon menyadari akan kehadiran seseorang. Dan ternyata seseorang itu adalah mbaknya Linger, gurunya yang sedang dirasuki roh jiwa pedang. Namun pada saat itu Aceng belum mengetahui, hanya merasakan aja kalau ada kehadiran seseorang di sekitarnya. Ya seperti firasat gitu. Sedangkan untuk mbaknya Linger, di situ roh jiwa pedang beneran menargetkan Aceng, berniat membunuh Aceng si pemilik tubuh suci purba. Namun beruntungnya di saat ia hendak meluncur untuk ngeponteng-ponteng Aceng, tiba-tiba mentungul kehadiran seseorang yang menggagalkan kelakuan roh jiwa pedang. Seseorang tersebut adalah Senior Hong Chen, pemilik mata immortal dan tubuh suci purba juga. Ternyata Senior Hong Chen beneran telah bereinkarnasi, tapi dia di situ memakai topeng untuk menutupi identitasnya. Kehadiran Senior Hong Chen membuat roh jiwa pedang sedikit terbanggongkan karena kekuatan Senior Hong Chen ini lumayan hebat. Roh jiwa pedang belum mengetahui identitas Senior Hong Chen, hanya mengira kalau Senior Hong Chen orang hebat di dinasti Chu. Karena kan memang Senior Hong Chen di situ memakai topeng, jadi identitasnya masih misterius. Alhasil daripada adu mekanik buang-buang waktu dengan orang random, roh jiwa pedang memilih kabur aja dulu. Setelah itu baru balik membunuh Aceng tubuh suci purba. Padahal Senior Hong Chen juga pemilik tubuh suci purba, tapi roh jiwa pedang belum menyadarinya. Meskipun begitu, Senior Hong Chen tetap memburu roh jiwa pedang tersebut, dikejar entek-entekan. Singkat cerita, scene berganti memperlihatkan Aceng yang udah berada di kontrakan gubuknya. Ternyata setelah Aceng mendengar perkataan Tuan Naga Tiran untuk melahirkan anak dengan Ningsu, Aceng ini menjadi sedikit tertarik. Mungkin aja keturunannya nanti beneran istimewa. Jadi Aceng berencana mencari Ningsu untuk ngobrolin hal tersebut. Tak lama setelah Aceng sampai di depan gubuk sahdunya, dia pun disamperin oleh bocil Xian. Pada momen itu tak disangka terjadi momen yang membanggongkan, yaitu para betina-betina gebetan Aceng pada mentungul. Bahkan mbaknya Linger juga mentungul, langsung menyambut Aceng dengan mesra. Aceng dikelilingi para betina beautiful untuk dimanja-manja. Namun sayang sekali sebenarnya itu tidaklah nyata, alias cuma ilusi yang dilakukan Xian pada Aceng, di prank gitu. Tak lama pun Aceng kembali tersadar dari ilusi, udah disambut oleh Xian, bocil Hua, dan Ningsu. Di situ Aceng akhirnya tersadar, ternyata kekuatan Xian udah meningkat, memiliki mata yang dapat menciptakan ilusi, disebut mata puluhan ribu bunga. Hanya klan spiritual yang memiliki kecocokan alam mencapai 80% ke atas baru bisa membangkitkan mata tersebut. Mata itu tidak hanya ahli dalam ilusi, juga bisa membaca ingatan musuh dan mengetahui pikiran. Di terawang, sangat menguntungkan dalam bertarung dengan musuh, membaca pergerakan lawan. Mendengar bakat luar biasa itu, Aceng menyarankan bagaimana kalau Ningsu menjadi gurunya Xian supaya dibina dan dilatih lebih baik. Namun di situ Ningsu mengatakan kalau ia sudah punya murid, yaitu si bocil Hua. Jadi ya Ningsu fokus pada Hua aja. Alhasil Aceng pun memikirkan hal itu belakangan, sebab saat ini ia perlu berdiskusi khusus dengan Ningsu, yaitu tentang melahirkan keturunan. Aceng menjelaskan semua perkataan Tuan Naga dan menyarankan bagaimana kalau mereka menyatukan sumber darah mereka berdua untuk melahirkan keturunan unik. Dan ya ternyata untuk melahirkan keturunan tidak perlu sampai bercocok tanam, hanya perlu menyatukan sumber darah. Sangat gabut banget ya kan pemirsa? Padahal kalau sampai bercocok tanam ini akan menjadi episode paling epik. Mendengar itu beruntungnya Ningsu setuju. Dirinya sendiri juga penasaran, ingin melihat seberapa hebat keturunannya nanti yang lahir dari gabungan tubuh suci purba dan tubuh roh mistik. Dan tanpa berlete-lete lagi, segeralah mereka berdua menjalankan aksinya, menyatukan sumber darah mereka hingga akhirnya tergabung menjadi satu. Cara itu sangat mudah dilakukan dan berhasil.
kecil. Namun anehnya, tiba-tiba gabungan darah itu terbang melembung dengan sendirinya, kayak ingin menuju ke suatu tempat. Dikatakan darah yang tidak memiliki kesadaran spiritual nggak mungkin bisa terbang sendiri. Pasti ada sesuatu yang sedang memanggilnya. Aceng dan Ningsu berasumsi, jangan-jangan itu pusaka yang luar biasa. Alhasil segeralah Aceng dan Ningsu OTW mengejar darah gabungan tersebut. Dan scene berganti balik ke Putri Suci, yang terlihat dia diam-diam memantau Aceng dan Ningsu sedang terbang mengejar gabungan darah. Putri Suci menyadari bahwa senjata kaisar telah memanggil gabungan darah tersebut. Singkat cerita, setelah terus mengejar, Aceng dan Ningsu pun tiba di area langit awan, tempat yang sangat misterius, memiliki aura yang aneh. Bahkan Aceng juga tidak bisa menerawang ada apa di balik lautan awan tersebut. Hingga akhirnya Aceng mencoba menggunakan mata immortal dan melihat bahwa ada senjata pedang sakti tertancap di balik lautan awan. Pedang tersebut memiliki aura yang hebat, bahkan juga memancarkan energi gaib dahsyat yang seketika membuat Aceng berpindah tempat ke area tanah gersang serta berpisah dengan Ningsu. Sepertinya Aceng telah terkena ilusi lagi. Pada ilusi itu, Aceng juga berubah wujud bertransformasi menjadi kaisar immortal. Tubuhnya bergerak dengan sendirinya mengikuti alur dalam ilusi tersebut. Yang bisa kita lihat, Aceng menebaskan pedang ke arah langit yang terdapat tangan tapak Buddha segede gaban. Simbolnya, dalam ilusi tersebut, Aceng sebagai kaisar immortal adu tawuran melawan tapak tersebut. Namun sayang sekali kaisar immortal tak mampu mengalahkan, bahkan juga menyampaikan pesan pada Aceng untuk membunuh seorang bernama Ruoshi. Setelah itu Aceng kembali tersadar dan keluar dari ilusi, berada di lautan awan bersama Ningsu. Namun Aceng mendapatkan luka di matanya, mengeluarkan darah. Menyadari situasi menjadi gak beres, segeralah Ningsu membawa Aceng cabut pergi dari tempat aneh tersebut. Aceng pun menceritakan bahwa tadi ia melihat sebuah pedang, bukan seperti pedang sembarangan, pasti ada latar belakang yang sangat hebat. Aceng pun berasumsi jangan-jangan tempat tadi adalah salah satu dari 5 tempat terlarang, sedangkan pedang tadi adalah senjata kaisar yang diungkit Tuan Naga Tiran. Di situ Aceng berkata bahwa matanya buta. Setelah memaksa menerawang tadi, mata inkarnasi immortal juga terluka. Selain itu ia baik-baik aja. Selang beberapa menit terjadi lagi hal membangkongkan, yaitu tiba-tiba mentungul tangan gaib di belakang mereka berdua. Ningsu pun berusaha menahan tangan gaib hitam tersebut. Tak lama pun juga mentungul portal gaib yang akhirnya tercidulah. Itu adalah Raja Siluman yang telah begitu lama mengawasi Aceng dan Ningsu sejak di petaka surgawi 9 kaisar kemarin. Raja Siluman sangat menginginkan keturunan dari tubuh roh mistik dan tubuh suci purba. Dan sekarang waktu yang tepat, 2 tubuh istimewa ada di depan mata. Alhasil dengan begini, situasi Aceng dan Ningsu menjadi gawat. Apalagi Aceng mengalami luka di matanya, tidak bisa bertarung dengan leluasa. Ningsu pun tak tega melihat kondisi suram Aceng, memutuskan untuk mengaktifkan kaki Bunsin dan menyuruh membawa Aceng cabut pergi. Sedangkan Ningsu sendiri akan berusaha menahan Raja Siluman. Aceng kan kaki Bunsin cabut pergi, sedangkan Ningsu sendiri Aceng memutuskan untuk mengaktifkan kaki Bunsin dan menyuruh membawa Aceng cabut pergi, sedangkan Ningsu sendiri Aceng memutuskan untuk mengaktifkan kaki Bunsin dan menyuruh membawa Aceng cabut pergi, sedangkan Ningsu sendiri Aceng memutuskan untuk mengaktifkan kaki Bunsin dan menyuruh membawa Aceng cabut pergi, sedangkan Ningsu sendiri Aceng memutuskan untuk mengaktifkan kaki Bunsin dan menyuruh membawa Aceng cabut pergi, sedangkan Ningsu sendiri Aceng memutuskan